Rumah sakit adalah tempat penyembuhan. Namun, di balik pelayanan kita terdapat risiko yang nyata jika limbah medis tidak dikelola dengan benar. Halo rekan-rekan, di sini kita akan mengulas kembali mengenai prosedur pengelolaan limbah medis yang benar. Setiap hari, fasilitas kesehatan menghasilkan berbagai jenis limbah. Petugas kesehatan merupakan pihak yang langsung menghasilkan limbah. Apa itu limbah medis? Limbah medis adalah semua jenis sampah atau sisa bahan yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit, klinik, laboratorium, atau praktik dokter yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Jenis limbah medis. Limbah medis biasanya dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, limbah infeksius. Limbah infeksius mengandung kuman atau mikroorganisme berbahaya, misalnya perban bekas, sarung tangan medis, atau alat yang terkontaminasi darah. Yang kedua, limbah benda tajam, seperti jarum suntik, pisau bedah, atau ampul kaca berbahaya, karena bisa melukai dan menularkan penyakit. Yang ketiga, limbah farmasi, yaitu obat-obatan yang sudah kadaluarsa atau tidak terpakai. Yang keempat, limbah bahan kimia, yaitu bahan kimia dari laboratorium atau proses medis, misalnya desinfektan atau reagen. Berikut adalah prosedur dalam pengelolaan limbah. Yang pertama, pemilahan limbah. Pemilahan limbah medis adalah proses memisahkan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis, sifat, dan tingkat bahayanya yang dilakukan sejak dari sumber limbah. Pemilahan limbah medis yang tepat bukan hanya kewajiban, tetapi juga langkah penting untuk melindungi petugas, pasien, dan lingkungan. Pemilahan limbah medis menggunakan kode warna kantong plastik. Yang pertama, kantong plastik kuning untuk limbah infeksius, safety box untuk limbah benda tajam, kantong plastik biru untuk limbah farmasi, dan kantong plastik hitam untuk limbah non-medis. Pastikan setiap limbah dibuang sesuai dengan kategorinya untuk mencegah risiko penularan dan cedera. Ingat, setelah tindakan, pastikan limbah medis langsung dibuang pada tempatnya. Jangan pernah mencampur limbah medis dengan limbah non-medis. Selanjutnya, pewadahan. Wadah harus kuat, tidak bocor, dan tertutup. Gunakan kantong plastik sesuai dengan kode warnanya. Safety box untuk benda tajam tidak boleh diisi lebih dari 3/4 bagian. Selanjutnya, pengangkutan limbah. Pengangkutan limbah medis dilakukan dengan menggunakan troli khusus yang tertutup dan troli tersebut diberi label limbah medis. Selanjutnya, penyimpanan sementara. Limbah medis disimpan di TPS limbah. TPS harus tertutup, kedap air, dan mudah dibersihkan. Pengolahan limbah. Limbah medis diolah menggunakan metode berikut. Yang pertama, insenerasi dengan pembakaran dengan suhu tinggi, yaitu bertujuan untuk menghancurkan limbah infeksius dan berbahaya. Yang kedua, autoclave atau sterilisasi dengan uap panas, membunuh mikroorganisme tanpa pembakaran. Yang ketiga, chemical treatment, menggunakan bahan kimia untuk menetralkan limbah. Pengelolaan yang tepat tidak hanya melindungi tenaga medis dan pasien, tetapi juga menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Pengelolaan limbah medis yang baik merupakan tanggung jawab bersama. Dengan mengikuti prosedur yang benar, kita dapat mencegah penularan penyakit dan menjaga kelestarian lingkungan. Disiplin dan kepatuhan terhadap prosedur adalah kunci utama keselamatan. Lindungi diri, lindungi sesama, lindungi lingkungan.